Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Saya sangat senang bersuka cita bisa melayani saudara di pagi hari ini. Apa kabar saudara? Kita bisa mengawali minggu yang baru, usbu yang baru. Puji Tuhan, bisa kembali diberi anugerah Tuhan. Kita masih bisa dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Apa kabar saudara? Saya mulai tangan-tangan saudara yang ditolong Tuhan sepanjang minggu ini. Saya Pastor Dean Justin bersyukur bisa kembali menyapa saudara, melayani saudara di pagi hari ini. Hari ini kita melanjutkan kembali ya, perjalanan firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, tapi Dia sedang menata ulang hidup kita. Yang namanya value, katakan bersama saya value. Nilai dan prioritas hidup kita, itulah yang terutama saudara. Kita tidak bisa menjadikan yang lain menjadi sesuatu yang terutama. Kita harus menjadikan Yesus sesuatu yang terutama. Sepanjang kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Amin. Kita siapkan hati kita dan tuliskan di live chat, sematkan di kolom komentar, Tuhan Yesus kita dahsyat. Oh iya, Dia dahsyat dengan setiap hidup Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Engkau sanggup pulihkan keadaan kami, Bapa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Tuntun kami sehingga kami dapat berjumpa dan menikmati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan umat Tuhan, dengan suara keras kita katakan amin. Haleluya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka
percaya janjinya, kekuatan, amin, pertolongan selalu ada bagiku. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Raja kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, tempatku berharap, Yesus. Yesus, haleluya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, amin, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Allah Elohim, Adonai Jehovah. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu bagi hidup kami. Kami mau berserah penuh sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menomorsatukan Tuhan. Tuhan urapi sebelum kami mendengarkan firman, taruh hati dan telinga seorang murid, sehingga kami mau dibentuk sesuai dengan arahan dan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dengan suara keras, dengan suara lantang kita katakan amin. Sebelum kita memulai firman Tuhan, sebelum kita merenungkan, bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus kita dahsyat. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti BCC, Bicara Cerita Cinta, bersama saya Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemulihan bukan hanya soal keadaan yang berubah saudara, tapi soal hati yang mau kembali menghargai apa yang Tuhan hargai. Bagi saya dahsyat saudara. Di pasal yang ke-25 ada mutiara yang terpendam. Pasal ini mencatat dua hal penting. Yang pertama, akhir hidup Abraham. Yang kedua, awal kisah Yakub dan Esau. Kita belajar tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan sesuatu yang sangat berharga karena menganggapnya tidak penting. Dan yang siap menerima firman Tuhan pagi hari ini, bersama dengan saya katakan amin. Saya kasih tema hari ini, jangan tukar hal yang kekal dengan yang sementara. Wow. Kejadian 25 ayat 29 saya bacakan saudara. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Ini Brenebon saudara. Ya. Bukan cuma Esau lah, kalau saya juga di situ, saya juga pasti tergiur saudara. Tapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub. Dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan Brenebon, kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagi saya sesuatu yang disia-siakan oleh Esau
Ketika ia pulang dari padang dengan sangat lapar, ia lelah, ia haus, ia ingin sesuatu yang cepat. Yakub sedang memasak yang namanya brenebon, kecang merah. Esau berkata begini, berikanlah aku makan. Tapi Yakub, ya, dengan segala kelicikannya, jual dulu dong hak kesulunganmu. Hak kesulungan saat itu bukan hanya bicara soal warisan, saudara. Tapi sekiranya bicara tentang tiga, perhatikan tangan saya, saudara. Yang pertama, berkat rohani. Yang kedua, tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, janji Allah. Namun, karena lapar, karena kedagingan, Esau menukarnya. Bagi saya ini adalah gambaran banyak orang rohani di akhir-akhir zaman ini. Ya, banyak orang rohani. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lelah. Ketika lelah, orang mudah mengorbankan nilai-nilai rohani. Ketika kita tertekan, orang mudah mengambil keputusan dengan cepat. Ketika haus, secara emosi, orang lupa akan yang namanya masa depan rohani. Benar gak, saudara? Kejadian pasal 25 mengajarkan kita bahwa pemulihan sejati bukan hanya tentang Tuhan kasih kita berkat, blessing. Tapi tentang Tuhan pulihkan cara kita menghargai hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu, saudara, saya pun bertobat sebagai hamba Tuhan. Ketika saya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, secara daging, apakah itu disebut sebagai hal-hal yang menghargai hal-hal yang rohani? Yesus sendiri berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Jangan sampai kita menang secara dunia, secara word, tapi kalah secara rohani, secara spiritual. Tahun pemulihan mengajak kita begini, untuk kita tidak hidup hanya dari rasa lapar sesaat. Katakan, rasa lapar sesaat, tapi dari nilai kerajaan Allah. Makanya ada 3 yang saya mau bagikan. Yang pertama, keputusan saat lelah bisa merusak masa depan. Maka jangan pernah kita mengambil keputusan saat kita lagi emosi, saat kita lagi capek. Itu bisa merusak masa depan, saudara. Esau tidak pikir jauh-jauh, ia hanya pikirkan perut. Ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil saat marah, saat tertekan, seringkali membawa yang namanya penyesatan. Amin. Pemulihan dimulai saat kita belajar berhenti sejenak dan bertanya begini, apakah keputusan saya ini menyenangkan Tuhan atau menyenangkan ego saya pribadi? Dan yang kedua, menganggap ringan hal rohani membuat kita kehilangan yang namanya blessing. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Masalah Esau bukan cuma lapar, tapi masalah sikap hati. Ia anggap hal rohani itu gak penting, saudara. Ini peringatan bagi kita semua. Tidak hanya untuk Anda, tapi untuk saya. Jangan kita meremehkan itu namanya doa. Jangan kita meremehkan yang namanya firman. Jangan kita meremehkan yang namanya ibadah. Karena pemulihan sejati terjadi saat kita kembali menghargai apa yang Tuhan anggap berharga. Itu yang namanya doa, yang namanya firman, ibadah. Penting bagi Tuhan. Penting, saudara. Tuhan mau kita hidup dengan perspektif yang kekal. Itu poin yang nomor ketiga. Maka kita tidak bisa hidup dengan perspektif sesuatu yang sementara, saudara. Kita harus hidupi sesuatu yang kekal, saudara. Sejak awal Tuhan sudah punya rencana rohani bagi Yakub. Tuhan kerja bukan berdasarkan perasaan sesaat, tapi berdasarkan rencana, grand design. Maka ini mengajarkan kita bahwa hidup orang percaya harus diarahkan, jangan nafsu. Tapi lebih daripada nafsu, kita ikut yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Untuk saudara yang muda, jangan pernah menukar iman dengan kesenangan sementara. Oh, banyak yang menukar Yesus. Banyak yang menukar Yesus. Banyak yang menukar agama. Ya. Dengan kekayaan kah? Dengan mamon kah? Menukar iman. Jaga nilai rohani, saudara. Katakan dengan iman, saya mau hidup dengan nilai kerajaan Allah. Pegang hari ini, saudara. Saya memilih yang kekal daripada yang sementara. Maka saudara sebagai imam, saudara yang dewasa rohani, ajarkan keluarga menghargai hal-hal yang rohani. Jangan kita ambil keputusan besar saat kita emosi, saudara. Amin. Sebagai gembala, saudara, saya selalu mengingatkan hal ini. Di mana semua kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya serahkan kepada saudara yang mau menaikkan doa pribadi. Firman Tuhan telah selesai, namun Kristus
cara kerja Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kita. Roh Kudus-Nya selalu menuntun kita. Akui di hadapan Tuhan, seringkali kami memilih lebih cepat daripada yang benar. Kami mau belajar menghargai Tuhan. Kami mau belajar mengenai keputusan-keputusan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh hikmat, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami hari ini untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, pulihkan nilai hidup kami, pulihkan prioritas kami, ajar kami memilih yang benar, meskipun tidak selalu mudah, meskipun tidak selalu cepat, tapi ajar kami untuk memilih yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai umat-Mu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan harapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima bersama dengan sungguh kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Happy Mondays. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh.
is victory. One more time, say it. I know identity. My name is victory. Say victory. That's my name. Victory. I know. Victory. That's my name. Victory. I know. Y'all got it out there. My name is. Clap your hands and say it. Come on. I know. Identity. My name is. Victory. Say victory. That's my name. Victory. I know. Victory. That's my name. Victory. I know. Everybody just say, I know. Lift it up, say, I know. Everybody say, I know. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in his plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the